2024. Untuk akal yang aku temukan di bulan Oktober 2024, part 56. Oke, sebelum lanjut ke nomor 1, kalau kalian suka dengan konten tipe video creepypasta, jangan lupa like sebanyak-banyaknya guys, sampai 1 juta like. Karena itu ngebuat aku dan timku semakin semangat untuk bikin video-video creepypasta kayak gini guys. Oke, lanjut. Yang pertama, kamu tidak bisa kabur. Ada 2 orang player bernama Vincent dan Spencer yang sudah bermain Minecraft lebih dari 3 bulan. Saat itu, mereka baru saja membuat kandang kuda, namun belum ada kudanya. Mereka di situ berencana untuk mencari kuda. Karena rumah mereka dekat dengan village, mereka sekalian mengambil wheat di village tersebut. Sesampainya di village, mereka mengambil beberapa wheat dan berry dan membunuh beberapa babi dengan cara yang lumayan brutal. Di situ Vincent tidak menotis bahwa ada sapi yang sedang memandanginya dengan tatapan yang menyeramkan. Tapi Vincent maupun temannya tidak menyadari hal tersebut. Tidak lama kemudian, Spencer menemukan 2 kuda liar di dekat village. Mereka mencoba menjinakkan kuda itu, dan akhirnya mereka berhasil menjinakkan kuda tersebut. Setelah itu mereka kembali ke rumah dan memasukkan kudanya ke dalam kandang kuda yang baru saja mereka buat sebelumnya. Di situ Spencer ngide bagaimana kalau mereka balap kuda di arena kuda yang sudah mereka buat di bukit dekat rumah villager. Vincent pun menyetujuinya untuk pergi balap kuda. Saat menuju ke tempat balap kuda, di balik pohon ada sosok hitam yang sedang mengintai Vincent. Vincent sempat sedikit menyadarinya, namun kemudian ia menghiraukan hal tersebut. Mereka pun mencoba lomba lari kuda hingga malam tiba. Saat mereka kembali ke rumah, di depan rumahnya ada sign bertuliskan, "Kamu akan mati. Kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri." Di situ awalnya mereka mengira ada yang ngeprank mereka. Tapi hal itu nggak mungkin karena mereka hanya berdua di server itu. Saat mereka ingin memasukkan kudanya, tiba-tiba saja kudanya menghilang entah kemana. Mereka mencarinya ke sekitar, namun tidak berhasil menemukannya. Karena hari sudah mulai gelap dan merasa ada yang aneh, mereka pun bergegas untuk segera tidur agar harinya menjadi pagi. Di pagi harinya, saat mereka keluar dari rumah, tiba-tiba saja mereka mendengar suara kicauan burung mengerikan dari langit. Lalu suara yang terdengar dari langit itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Saat mereka sedang berkeliling rumah, Vincent melihat ada entiti yang terbang di dekat pohon. Vincent memberitahu Spencer bahwa ia melihat ada entiti di dekat pohon, kemudian entiti itu masuk ke dalam pohon dan menggerakkan pohonnya ke atas langit. Merasa ada yang aneh di server mereka bersembunyi di dalam rumah. Namun saat mereka sedang bersembunyi, mereka mendengar suara gamelan dari belakang. Saat menoleh ke belakang, ternyata ada sosok entiti melayang di dalam rumahnya. Mereka pun secara terpaksa lompat dari lantai 2 untuk menyelamatkan diri. Vincent dan Spencer mencoba bersembunyi di dalam rumah villager. Namun ada satu villager yang bertingkah aneh. Mereka mendekati villager aneh itu, namun ternyata entiti itu menyamar menjadi villager. Lalu entiti itu menggoyang-goyangkan kepalanya dengan cara yang sangat creepy. Ketika entiti itu sedang menggoyang-goyangkan kepalanya, ada bunyi lonceng dari luar. Vincent dan Spencer keluar dan melihat ada villager yang sedang memukul-mukulkan bel. Namun yang membuatnya menyeramkan, villager itu memukul bel dengan pukulan yang sangat cepat. Vincent dan Spencer memandangi villager itu, dan villager itu skinnya berubah menjadi tersenyum lebar. Mereka yang ketakutan langsung kabur dari village itu. Namun lama-kelamaan suara belnya berubah menjadi suara gamelan. Padahal mereka sudah menjauh dari village terkutuk tersebut. Dan lama-kelamaan mereka merasa semakin pusing seperti terkena nausi. Dan akhirnya pandangan mereka menjadi sangat gelap.
kenapa pandangan mereka bisa menggelap? Alasan kenapa pandangan mereka bisa menggelap adalah karena sepertinya bunyi lonceng yang dipukul oleh villager itu bertujuan untuk menghipnotis Vincent dan temannya. Saat terbangun, mereka sudah berada di sebuah kandang sapi. Namun anehnya, sapi di situ memiliki mata yang sangat menyeramkan. Dan mereka juga bingung kenapa semua item mereka bisa menghilang. Vincent dan Spencer mencoba kabur dengan menghancurkan blok yang ada di situ. Tapi anehnya saat bloknya hampir hancur, tiba-tiba bloknya berubah menjadi wajah entiti yang sebelumnya. Setelah blok itu berganti menjadi wajah entiti menyeramkan, sapi-sapi di sana tiba-tiba menjadi diam. Begitu pula Spencer yang juga diam mematung. Tidak ada respon apapun darinya. Kemudian semua blok-blok di sekitar Vincent berubah menjadi wajah entiti menyeramkan. Senyuman dari wajah entiti itu sangat creepy. Ketika Vincent menoleh ke arah temannya, betapa terkejutnya Vincent ketika mengetahui temannya berubah menjadi entiti menyeramkan. Dan kemudian entiti itu menggoyang-goyangkan kepalanya seperti sebelumnya. Vincent di jumpscare oleh entiti yang menggoyang-goyangkan kepalanya. Jika kalian menyadarinya, semua item mereka menghilang. Kemungkinan entiti itu yang mencuri item-item mereka agar mereka tidak bisa melarikan diri dari kandang sapi itu. Oh iya guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Kalau semisal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini, kalian juga bisa join guys. Di bawah 5.000 aja. Kalian bisa bayar pakai GoPay, Dana, Alfamart, Indomart, OVO, dan lain-lain. Ini bagi kalian yang emang mau bantu aku dan timku biar lebih semangat membuat video-video creepypasta. Aku juga nggak maksa guys, seikhlasnya aja. Kalau kalian mau bantu, aku terima kasih banget ke kalian. Tapi kalau nggak mau, ya juga nggak apa-apa guys, aman aja. Nantinya kalau kalian kaget, kalian bisa pakai stiker Pak D kaget ataupun cewek kaget guys ya. Mungkin yang cowok bisa pakai yang Pak D, yang cewek bisa pakai yang cewek ini ya guys ya. Atau bisa juga pakai stiker nggak kaget ini. Ataupun Sigma dan stiker-stiker lainnya guys. Oke, lanjut. Yang kedua, jika kamu melihat The Boilet One, jangan pernah tidur. Ada dua player Minecraft bernama Sam dan Vinny. Mereka sedang bermain di sebuah world hasil download dari sebuah website. Suatu hari mereka sedang mengecek keadaan ladangnya yang membeku. Sam bilang kalau ia bisa mengatasi hal itu. Di lain sisi, Vinny bilang ia baru saja melihat seekor serigala. Karena penasaran dengan serigala itu, Sam dan Vinny pun mengejarnya. Tapi sayangnya mereka malah kehilangan jejak dari serigala itu. Karena sudah kehilangan jejak, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan Vinny bilang kalau ia ingin pergi mining. Di keesokan harinya, Sam menebang pohon yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian Sam juga mengatasi masalah ladang mereka yang sering membeku. Setelahnya, Sam mulai menambahkan sedikit furniture di atap rumahnya agar menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai. Sedangkan Vinny masih mining di dalam goa. Saat Sam pergi keluar rumah, tiba-tiba Vinny keluar dari server. Tidak lama kemudian, Vinny kembali join dan katanya tadi listrik di rumahnya Vinny sempat mati. Dan setelahnya, Vinny juga bercerita bahwa sekarang di kehidupan nyata, TV Vinny tiba-tiba menyala dan hanya menampilkan layar yang berwarna putih. Vinny kemudian mematikan TV-nya dan menganggap mungkin itu disebabkan oleh listrik yang sebelumnya tiba-tiba mati. Kemudian Vinny bilang kalau ia merasa sedikit pusing saat tadi TV-nya menyala. Tapi Vinny menganggap itu mungkin hanya karena terlalu lama bermain Minecraft. Dan ia juga bilang kalau sebentar lagi ia bakal udahan bermain Minecraft. Saat Sam sedang berjalan-jalan, tiba-tiba pergerakannya terhenti. Dan gamenya pun nge-crash. Ternyata listrik di rumah Sam pun sama-sama mengalami pemadaman listrik. Padahal di rumah Sam sedang tidak ada badai ataupun hujan.
Kenapa pemadaman listrik bisa terjadi di rumah mereka berdua? Apakah ada hal yang aneh? Pikir Sam dalam hati. Ketika Sam sedang mengetik di chat, ketikan chat Sam tiba-tiba terhenti. Karena ia merasa mendengar sesuatu dari ruangan lain yang ada di rumahnya. Ternyata saat Sam mendekati asal suara itu, ia melihat TV-nya tiba-tiba menyala dan tampilannya berwarna putih. Sam dan Vinny bingung kenapa hal itu bisa terjadi ke mereka berdua. Padahal jarak tempat tinggal mereka itu sangatlah jauh. Meskipun Sam sudah mematikan TV-nya, Sam masih merasa merinding sampai saat ini. Dan tidak lama kemudian, Sam juga merasa pusing. Saat Vinny selesai dari mining dan kembali ke rumah, Vinny ingin AFK dan meminta Sam untuk menunggu sebentar. Sam mulai khawatir karena temannya AFK cukup lama. Untungnya Vinny akhirnya kembali. Dan katanya TV di rumahnya kembali menyala dengan menampilkan layar putih. Setelahnya Sam merasa melihat sesuatu di jendela. Saat ia mengeceknya, di situ ada seekor kelinci. Namun kelinci itu menatap Sam dengan aneh. Dan secara mengejutkan, Vinny sekarang bilang kalau di TV-nya muncul sesuatu yang menyeramkan. Sesuatu yang menyeramkan ini bentukannya memiliki muka berwarna merah yang menyeramkan. Dan layar TV-nya pun mulai berkedap-kedip. Makhluk di TV-nya itu mengeluarkan suara yang aneh. Dan tiba-tiba Vinny pun kembali AFK. Sembari menunggu temannya, Sam keluar rumahnya untuk melihat sekitar. Dan kembali lagi ke dalam rumah, lalu menanyakan Vinny, kenapa Vinny diem terus-terusan. Sampai hari Minecraft-nya mulai terang, Vinny masih saja AFK. Di pagi harinya, Sam pun mencoba mengabaikan apa yang sedang terjadi dan mulai pergi keluar rumahnya. Kemudian setelah sekian lama Vinny AFK, ia pun keluar dari server. Sam pun memutuskan kembali ke rumahnya dan pergi ke atap rumah. Saat Sam ingin memasukkan iron yang dihasilkan dari blast furnace-nya ke dalam chest, ia tiba-tiba mendapatkan sebuah book and quill di dalam chest-nya. Ia pun mengambil buku itu. Sam mengecek isi bukunya, tapi isinya hanyalah sebuah titik-titik dan garis-garis. Seakan-akan buku itu mengandung kode tersembunyi. Sam melakukan pencarian di internet mengenai tulisan yang ada di book and quill itu. Ternyata itu sebuah kode Morse yang artinya dia ada di dalam worldmu. Sam beranggapan kalau mungkin temannya lah yang menulis kode itu sebelum keluar dari server. Tapi kenapa temannya menuliskan sebuah kode Morse di sebuah buku? Pikir Sam kebingungan. Setelahnya Sam kembali bermain di world itu. Ia pun juga mengecek kondisi di sekitar rumahnya terlebih dahulu. Dan kemudian memutuskan untuk berjelajah. Ketika Sam sedang menebang pohon, ia membalikan badannya dan ia pun dikejutkan oleh entiti tidak dikenal yang berjalan di balik pepohonan. Sam berjalan mengendap-endap ke arah entiti itu pergi. Tapi saat mengecek sekelilingnya, Sam tidak melihat keberadaan entiti itu. Karena merinding, Sam kembali ke rumah secepatnya. Di dunia nyata, Sam tiba-tiba mendapatkan pesan aneh dari temannya, yaitu Vinny. Namun anehnya, pesan itu masih menggunakan kode Morse. Sam mentranslate kode Morse tersebut, dan artinya adalah dia hidup di dalam otakku dan memakan tulang punggungku. Mungkin maksudnya tulang sumsum. Sam ketakutan karena pesan dari temannya yang menyeramkan itu. Tapi Sam harus kembali ke Minecraft. Saat Sam kembali bermain, tembok di rumahnya berlubang dan lubang itu perlahan semakin membesar. Sam pun keluar dari rumah untuk memeriksa sekeliling halaman rumah. Di situ Sam melihat pohon-pohon di sekeliling rumahnya. Mungkin Sam bisa menemukan entiti tersebut di balik pepohonan. Namun ia malah tidak menemukan apapun. Hari sudah mulai gelap dan Sam pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat Sam ingin tidur, ia mendengar suara trompet dari kejauhan.
Sam refleks langsung bangun, dan entiti itu menggetar-getarkan kepalanya, lalu membuat layar Sam memancarkan cahaya putih dan berkedap-kedip. Oke guys, jadi itulah dia 2 creepypasta paling konyol dan paling gak masuk akal